Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Monan Junyo dengan NIM 305 03300440 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektron angkatan 2023 dengan dosen pengampu Pak Alexandria pada mata kuliah Praktik Instalasi Listrik Industri. Pada video kali ini saya akan membahas ataupun melakukan wiring atau merangkai kabel pada rangkaian forward reverse dari semi otomatis gitu ya. Untuk lebih lengkapnya lanjut aja kita ke video. Jadi untuk yang pertama itu sama seperti sebelumnya, yaitu menyambungkan fasa R ke MCB terlebih dahulu. Kemudian dari MCB kita masukkan ke overload. Kemudian dari yang NC kita masukkan ke emergency switch. Setelah dari emergency switch, masukkan ke tombol off. Dari tombol atau outputnya off, kita masukkan ke inputannya on. Kemudian setelah itu dari kaki on ini kita membutuhkan pengunci, di mana penguncinya adalah dari timernya atau timer yang ETPNH gitu kan. Jadi untuk yang penguncinya kita menggunakan kontak bantu ataupun pengunci yang ada di timer begitu. Langsung saja kita kunci. Kemudian yang sini kita mengunci ini. Jadi tetap terkunci ya. Selanjutnya adalah untuk yang dari tombol on ini, itu kita bisa masukkan ke timer yang pertama atau timer SFNH gitu. Untuk timer SFNH kita sambungkan saja. Ini teman-teman. Oke, sudah untuk timer yang pertama. Setelah itu dari kontak bantu ini kita atau pengunci ini kita bisa menyalurkan arus pada kaki 8 ataupun kaki yang ada di timer kaki 8. Setelah dari kaki 8 kita akan memasukkan dua kontak ini. Yang pertama adalah NC akan masukkan pada star. Biasanya star adalah di KM3, jadi kita masukkan dulu ke interlock KM2 supaya tidak terjadi yang namanya tabrakan ya, agar tidak dua-duanya hidup, ada salah satu yang mati begitu. Jadi langsung saja di sini masukkan ke interlock KM2. Kemudian dari interlock KM2 kita akan masukkan ke KM3. Setelah itu yang NO atau yang K5 kita masukkan ke KM2, tapi sebelum itu kita masukkan dulu ke interlock yang KM3. Kita tidak menggunakan KM1 ya, bisa juga menggunakan KM1, tapi di KM2 nya juga kita gunakan. Jadi aku menginisiasikan ini adalah yang motor pertama dan motor kedua. Selanjutnya dari kaki yang masuk ke NO atau yang NO ini bisa menyalurkan arus pada timer kedua atau yang H3B atau H3DR. Selanjutnya dari kaki yang NO, karena kita akan menyalakannya setelah motor berhenti gitu kan, agar bisa membalik arah.
Jadi kita menggunakan yang NO karena yang NC dia akan langsung nyala gitu. Jadi kita menggunakan yang NO. NO yang NO ini oh ya maaf teman-teman, di sini ada kesalahan karena seharusnya tidak ada, seharusnya kaki yang NO ini itu menyalurkan arus pada timer kedua, jadi bukan ke kaki yang ke KM2 ya, jadi ke timer terlebih dahulu. Nah seperti ini. Nah baru seperti ini, baru dari kaki yang di sini akan masuk sebagai yang mengontak dari KM2 atau yang membalik arah, begitu ya. Dan ini adalah rangkaian untuk for reverse. Selanjutnya adalah indikator atau inisiasinya. Jadi setelah untuk yang R sama ke kaki R, kemudian yang S kaki S, kemudian yang T kita langsung kaki T. Setelah itu karena kita menggunakan standby, overload, standby, overload, dan forward reverse. Oke. Karena di sini kita menggunakan indikatornya adalah RST, run, standby, overload, dan forward reverse. Oke ya. Kita di sini inisiasikan adalah forwardnya adalah reverse-nya. Oke, jadi untuk run kita tinggal masukkan ke kaki on saja. Di sini bisa. Untuk yang standby kita menggunakan pengunci di KM2. Gitu ya. Jadi setelah KM2 on, dia akan mengunci gitu. Yang motor pertama adalah di KM2 ya. Next untuk yang overload langsung saja kita masukkan ke kaki NO-nya dari overload. Untuk yang start atau start ini adalah yang KM3 atau yang reverse ya. Jadi forward adalah yang KM2, reverse adalah KM3. Kita masukkan ke kaki output dari ini saja. Output dari interlocknya. Selanjutnya untuk yang KM3 juga sama. Nah setelah sudah selesai seperti ini, maka kita langsung sambung saja untuk netralnya gitu ya. Netral kita sambungkan semua, kita sambungkan juga yang di sini, sambung semua, sambung juga yang di sini, sambung, sambung, oke, kemudian langsung sambung ke kaki yang kemudian
untuk yang rangkaian motornya atau untuk yang rangkaian powernya sama seperti biasanya ya, jadi tinggal disambung-sambung bagian yang dari RS mau RS kita ke DF dulu sama nah, kita menggunakan kaki 2 jadi masukkan ke KM, maksudnya ke KM 2 kita menggunakan KM 2 ya. Kemudian jadinya KM kaki 2 akan masuk ke offload terlebih dahulu. Dan yang upload masuk ke kali yang ada di motor ya. Dan untuk yang di kaki ZX ini kita buat di SAR aja, kita tinggal jumper. Untuk yang di KM3 kita akan menyambungkan dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini gitu ya. Dan satu akan dapatkan 1, dan yang 3 akan dapatkan 3, yang 5 jika dapatkan yang 5. Oke, kemudian untuk yang 2 itu dia akan dapatkan yang 4 ya, 4. Untuk yang 4 dia akan dapatkan yang 2. Yang 6 dia dapatkan yang 6 sendiri. Baik, jadi inilah untuk yang rangkaian kendali dan juga rangkaian power pada rangkaian forward reverse semi otomatis ya. Jadi menggunakan otomatis dari timer, cuma kita meng-on-kannya menggunakan tombol on dan juga off sebagai tombol mematikan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan video mengenai rangkaian forward reverse semi otomatis. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.